Masjid Agung Gresik, resmi dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu ikon penting di kota Gresik yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelangonan, Kerembang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Masjid ini didirikan oleh Nyai Ageng Pinanti yang merupakan ibu asuh dari Sunan Giri. Pada sekitar tahun 1400-an Masehi, Nyai Ageng Pinanti berperan penting dalam penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Lokasi awalnya masjid tersebut dibangun di tanah lapang di sekitar kawasan yang kini dikenal sebagai Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik. Lokasi ini strategis karena dekat dengan pelabuhan dan pusat perdagangan pada masa itu. Kemudian pada tahun 1712, masjid dipindahkan ke lokasi baru yang lebih strategis, yaitu di pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Gresik. Pemindahan ini dilakukan untuk menampung jumlah jamaah yang semakin meningkat. Pembangunan kembali dengan menggunakan teknik konstruksi kolonial Belanda, namun tetap mempertahankan elemen arsitektur Nusantara. Ini terlihat dari penggunaan soko guru dan bentuk atap yang sederhana. Material bangunan masjid ini menggunakan kombinasi bahan tradisional dan modern. Struktur utama masjid terbuat dari beton bertulang yang memberikan kekuatan dan daya tahan. Selain itu, kayu jati digunakan untuk elemen interior seperti tiang, pintu, dan jendela, menciptakan nuansa tradisional yang hangat. Untuk struktur bangunan, Masjid Agung Gresik memiliki desain simetris dengan penempatan 4 tiang utama, yaitu soko guru, yang menopang atap. Tiang-tiang ini terbuat dari kayu jati yang kokoh dan memberikan kesan tradisional pada bangunan. Kemudian untuk perbedaan ketinggian, terdapat perbedaan ketinggian antara area ibadah dan ruang lainnya, yang menunjukkan kesakralan ruang tersebut. Mihrab dirancang lebih tinggi dari area sholatnya, menandakan pentingnya posisi tersebut dalam praktik ibadah. Estetika tradisional dan modern, kombinasi elemen tradisional seperti tiang kayu dan atap tumpang dengan elemen modern seperti penggunaan kolom beton menciptakan harmoni visual yang menarik. Penggunaan warna cerah pada dinding luar dengan warna putih dengan aksen hijau memberikan kesan bersih dan megah. Untuk pada pencahayaan, desain jendela besar kemungkinan cahaya alami akan masuk ke dalam ruangan pada saat sholat, menciptakan suasana terang dan nyaman bagi jamaah. Pencahayaan malam juga dirancang untuk menunjukkan keindahan arsitektur masjid. Setiap elemen arsitektur memiliki makna simbolis. Atap bertingkat melambangkan rukun Islam, sedangkan penggunaan material lokal seperti kayu jati yang menghubungkan masjid dengan budaya setempat. Konteks arsitektur tradisional. Yang pertama adalah desain atap. Atap masjid berbentuk piramida atau tumpang, satu terinspirasi dari arsitektur tradisional Jawa dan konsep candi Gunung Meru. Desain ini tidak hanya estetis, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam, mencerminkan hubungan antara alam semesta dan kepercayaan lokal. Atap bertingkat ini melambangkan berbagai aspek ajaran Islam seperti rukun Islam yang diinterpretasikan melalui struktur fisik bangunan. Yang kedua adalah pengaruh Hindu-Buddha. Masjid Agung Gresik mengintegrasi unsur-unsur arsitektur Hindu, seperti bentuk atap yang menyerupai candi. Hal ini menunjukkan akulturasi budaya yang terjadi di daerah tersebut, di mana Islam dan Hindu saling mempengaruhi dalam konteks sejarah dan sosial. Penggunaan simbolisme ini menciptakan ruang yang tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk fleksi budaya. Fungsi ruang yang pertama adalah area serbaguna. Lantai dasar masjid berfungsi sebagai area serbaguna atau gedung pertemuan yang sering digunakan untuk berbagai acara seperti pernikahan, seminar, dan pengajian. Ini menunjukkan adaptasi fungsi ruang tradisional dalam konteks modern, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan komunitas. Yang kedua adalah ruang sholat. Karena sholat yang dirancang dengan mezanin untuk jamaah wanita menciptakan ruang yang inklusif dan fungsional. Desain ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ibadah, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dalam komunitas muslim, di mana perempuan memiliki akses yang sama untuk beribadah. Melalui integrasi komponen arsitektur tradisional dengan fungsi modern, Masjid Agung Gresik menciptakan makna baru. Yang pertama adalah simbol identitas budaya. Masjid ini menjadi simbol identitas budaya Gresik, menggabungkan varietas sejarah dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.
Yang kedua adalah pusat komunitas. Dengan fungsinya yang serbaguna, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat interaksi sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah destinasi wisata religi. Keberadaan masjid sebagai objek wisata religi memperkuat posisi Gresik sebagai kota santri dan pusat penyebaran Islam di Indonesia. Secara keseluruhan, Masjid Agung Gresik adalah contoh bagaimana arsitektur tradisional dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan modern sambil tetap mempertahankan makna budaya dan spiritual yang mendalam. Untuk bangunan yang kedua adalah Giri Kedaton. Giri Kedaton yang terletak di Gresik, Jawa Timur, memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat pendidikan Islam dan kekuasaan politik. Awal mula dan perkembangan kerajaan ini didirikan oleh Sunan Giri, yaitu Raden Paku, pada tahun 1487. Setelah sebelumnya berfungsi sebagai pesantren sejak tahun 1478, dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, Giri Kedaton muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Demak. Giri Kedaton bukan hanya sekedar kerajaan, tapi juga menjadi pusat pendidikan agama yang menarik banyak santri dari berbagai daerah. Sunan Giri dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo, kelompok ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan ini berfungsi sebagai legitimasi bagi penguasa-penguasa lain di Jawa, mirip dengan peran Vatikan di Eropa, di mana banyak raja meminta pengakuan dari Sunan Giri sebelum pemerintahan. Untuk material bangunan yang digunakan, yang pertama adalah kayu jati. Digunakan sebagai struktur utama, kayu jati dipilih karena kekuatan dan kemampuannya untuk menyimpan panas dan dingin. Menjadikannya ideal untuk iklim tropis, kayu ini juga diukir untuk menambah nilai estetika pada elemen struktural seperti kolom dan rangka atap. Yang kedua adalah batu bata merah. Batu bata merah berfungsi sebagai pondasi dan dinding, memberikan daya tahan terhadap api dan kemampuan menyerap panas yang tinggi. Bahan ini juga digunakan untuk menghiasi bagian-bagian tertentu dari bangunan, seperti pintu masuk dan dinding benteng. Yang ketiga adalah genteng. Sebagai penutup atap, genteng memberikan perlindungan dari cuaca. Genteng yang digunakan biasanya terbuat dari tanah liat yang dibakar, memberikan daya tahan yang baik terhadap hujan dan panas. Kemudian untuk sistem sambungannya, bangunan Giri Kedaton menerapkan sistem sambungan tradisional yang mengutamakan kekuatan dan kestabilan. Misalnya, sambungan antara kolom dan balok menggunakan teknik seperti purus dan lubang, yang berfungsi untuk menahan geser namun tidak dapat menahan momen. Sistem ini memungkinkan struktur untuk tetap fleksibel terhadap beban horizontal seperti angin atau gempa. Yang selanjutnya adalah tumpang sari. Atap menggunakan sistem tumpang sari, di mana beberapa lapisan atap disusun saling bertumpuk untuk menciptakan ruang yang luas tanpa memerlukan banyak kolom penyangga. Ini memberikan efek visual yang menarik serta meningkatkan pencahayaan alami di dalam bangunan. Selanjutnya adalah estetika tradisional. Giri Kedaton menampilkan estetika struktur Islam Nusantara dengan ornamen ukiran pada kayu jati yang memberikan nuansa spiritual dan indah. Penggunaan material alam seperti kayu dan batu bata menciptakan kesan harmonis antara bangunan dan lingkungan sekitarnya. Desain bangunan memperhatikan hubungan antara manusia, alam, dan arsitektur. Hal ini terlihat dari tata letak yang terencana dengan baik, menciptakan ruang terbuka yang mendukung interaksi sosial di masyarakat sekitar. Kemudian untuk strukturnya, struktur berundak. Giri Kedaton dibangun dengan konsep punden berundak, mirip dengan struktur candi Hindu-Buddha. Terdapat 5 teras yang semakin mengecil ke atas, melambangkan perjalanan spiritual dan peningkatan derajat manusia menuju kesempurnaan. Setiap teras juga mencerminkan tahapan dan kehidupan spiritual dari dunia fisik menuju dunia yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pintu masuk. Pintu utama yang menghadap ke arah timur tidak hanya berfungsi sebagai akses, tapi juga sebagai simbol yang berorientasi spiritual. Menghadap ke arah timur sering diasosiasikan dengan awal kehidupan dan harapan baru dalam tradisi Islam. Ini mencerminkan pentingnya niat baik dan tujuan dalam setiap langkah kehidupan. Yang ketiga adalah ornamen hias. Ornamen pada dinding dan struktur bangunan seringkali mengandung motif tradisional yang kaya akan simbolisme. Misalnya, ukiran pada kayu jati yang digunakan di Giri Kedaton biasanya menggambarkan flora dan fauna lokal, yang melambangkan kesuburan dan keharmonisan antara manusia dan alam. Desain ini juga berfungsi untuk mempercantik bangunan sekaligus menyampaikan pesan moral dan spiritual. Kemudian untuk ruang bangunan, yang pertama adalah masjid. Masjid di Giri Kedaton berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Ruang masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi juga simbol komunitas yang bersatu dalam iman. Desain interiornya menciptakan suasana tenang untuk refleksi spiritual.
Yang kedua adalah kompleks makam. Cungkup makam Sunan Giri yang terletak di puncak tertinggi situs ini memberikan penghormatan terhadap tokoh spiritual tersebut. Struktur cungkup ini dirancang dengan simbolisme yang mendalam, seperti bentuk atap tumpang tiga yang melambangkan tingkat spiritual, syariat, thariqat, dan hakikat. Ini menunjukkan perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah ruang sosial. Area terbuka di sekitar bangunan memungkinkan interaksi sosial antara masyarakat. Ruang ini berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi dan pembelajaran, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kolaborasi dalam komunitas Islam. Dalam konteks simbolisme etnik, Gapura dan Candi ini menjadi simbol perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Bentuknya mengingatkan pada arsitektur Candi Hindu-Buddha, menunjukkan alkulturasi budaya antara dua tradisi besar di Indonesia. Yang kedua adalah hiasan naga. Hiasan patung naga di sekitar kompleks makam melambangkan kekuatan dan perlindungan, serta merupakan bagian dari mitologi lokal yang berhubungan dengan konteks Islam. Ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen etnik dapat berfungsi sebagai simbol pelindung dalam konteks spiritual. Dalam bab transformasi makna dalam fungsi ruang saat ini, yang pertama, menjadi situs wisata sejarah. Giri Kraton berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah dan ziarah. Pengunjung datang untuk belajar tentang sejarah Islam di Jawa serta menghormati tokoh-tokoh penting seperti Sunan Giri. Fungsi ini menambah dimensi baru pada bangunan sebagai tempat pembelajaran dan refleksi spiritual. Yang kedua, pusat kegiatan sosial dan budaya. Ruang terbuka di sekitar kompleks ini digunakan untuk berbagai kegiatan komunitas, termasuk acara budaya dan sosial. Hal ini menciptakan interaksi antara pengunjung dengan masyarakat lokal, menjadikan Giri Kraton sebagai pusat pertemuan yang memperkuat ikatan sosial. Yang ketiga adalah pelestarian budaya. Dengan statusnya sebagai situs cagar budaya, Giri Kraton berperan penting dalam pelestarian warisan budaya Islam Nusantara. Upaya untuk menjaga keaslian struktur dan ornamen arsitektur tradisional memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk memahami nilai-nilai sejarah dan budaya mereka. Yang keempat, yaitu ruang pendidikan. Selain fungsi spiritual, Giri Kraton kini juga menjadi tempat pendidikan sejarah bagi para pelajar. Program-program edukatif diadakan untuk memperkenalkan pentingnya situs ini dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Secara keseluruhan, Giri Kraton bukan sekedar bangunan fisik, ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya masyarakat, menciptakan keselarasan antara tradisi lokal dan ajaran Islam.